Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Saya Ananda Mutiara Prabowo dan ketiga rekan saya yaitu Cahaya Wirawan, M. Rifki Bagas, dan Nikito Selak. Di sini kami akan membahas soal yang kami pilih. Soal yang kami pilih merupakan soal yang B, di mana soal tersebut berbunyi, perhatikan gambar di samping. Jika panjang kawat sejajar menuju tahingga, hitunglah medan magnet pada titik P, yaitu pada pusat lingkaran. Sedangkan R merupakan jarak dari P ke elemen panjang. Jadi, agar mudah, medan magnet di titik P dibagi oleh 3 bagian kawat, yaitu kawat lurus dan kawat melingkar. Kawat lurus merupakan kawat yang berada pada bagian atas dan pada bagian bawah. Untuk pengerjaannya, teman saya akan melanjutkannya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita tinjau dari bagian yang kawat lurus, yaitu bagian yang 1 dan 2. Kita boleh tinjau salah satu saja karena besarnya antara akan sama. Kita tinjau yang 1, lalu kan ada titik P yang kita cari. Titik P kita tarik garis ke suatu titik yang kita sebut DL atau DX sama saja di kawat tersebut. Karena kawat tersebut sangat panjang, kita DX-nya juga bisa sangat panjang hingga sudutnya mendekati 180 derajat. Sesuai rumusnya, B itu sama dengan integral mu 0 I per 4R dikali DL cross R vektor itu dibagi R kuadrat. Lalu DL cross R-nya kita bisa ganti juga menjadi DL atau DL-nya juga bisa diganti jadi DX dikali R dikali sin theta. Lalu jadi seperti ini, jadi DL sin theta per R kuadrat. Lalu kemudian R kuadratnya kita bisa ubah juga dengan rumus Pythagoras, jadi menjadi X kuadrat plus A kuadrat. Lalu kita bisa misalkan juga sudut theta-nya kita ganti menjadi alfa, di mana sin theta sama dengan cos alfa. Dengan prinsip seperti itu, kita juga bisa menyimpulkan bahwa X itu menjadi A tan alfa, dan DX menjadi A sekant kuadrat alfa D alfa. Lalu tersisa integral mu 0 I per 4A dikali A sekant kuadrat alfa D alfa dikali cos alfa, bawahnya itu A kuadrat plus A kuadrat tan alfa. Karena di atas ada A dan di bawah ada A kuadrat, kita bisa keluarkan dulu, lalu dicoret sisa 1 per A, itu juga bisa dikeluarkan dari integral. Di dalamnya sisa A sekant kuadrat alfa dikali cos alfa per 1 plus tan kuadrat alfa. Kita tahu dari rumus trigonometri, 1 plus tan kuadrat alfa itu sama dengan sekant kuadrat alfa. Jadi kita bisa coret, dan yang tersisa dalam integral adalah cos alfa, di mana integral dari cos alfa itu adalah sin alfa. Setelah diintegralkan, yang tersisa adalah mu 0 I per 4 pi A dikali sin alfa. Lalu karena ini kita titik P, lalu untuk batasnya kita melihat dari sudut yang terdapat di gambar ini. Jika kita menggunakan theta, awalnya kita menggunakan theta, kita menggunakan yang ujung sana. Namun karena kita menggunakan alfa, di mana sin theta sama dengan cos alfa, jadi sudut alfanya itu kita bisa cari dengan 180 dikurangi 0 dikurangi 90 dikurangi theta yang dan dikurangi ini. Jadi sudutnya tuh yang ada di dekat P, dan itu sudutnya adalah 90 derajat juga. Itu untuk yang alfa 2, dan alfa 1-nya itu adalah sudut yang ada di sebelah kanannya, dimana karena ini kita meninjau kawatnya, ujung dari kawat lurusnya ini sejajar dengan P, jadi sudutnya itu adalah 0. Kita masukkan alfanya ke dalam sin, ini jadinya sin 90 derajat dikurangi sin 0, yaitu 1 dikurangi 0, sehingga nilainya ada 1, sehingga nilai akhirnya adalah mu 0 I per 4 pi A. Untuk menjawab nomor 2 yang di bagian kawat melingkarnya, rumus medan magnetnya adalah integral mu 0 dikali I per 4 V dikali DL dikali R vektor per R kuadrat. Nah, untuk mu 0 itu seperti biasa kita menggunakan 4 kali 10 pangkat min 7. Untuk I nya itu sesuai dengan soalnya. Setelah itu ada V nya itu kita bisa menggunakan 3,14 atau 22 per 7. Nah, setelah itu untuk DL artinya adalah elemen panjang, yang berarti secara detailnya adalah potongan-potongan kecil elemen kawat tersebut. Nah, kita anggap aja sesuai di gambar, dan itu di situ. Setelah itu R. Nah, R-nya itu adalah jarak antara titik DL ke titik P. Nah, untuk arah yang DL tadi sesuai dengan arah I-nya itu di soal itu berlawanan arah jarum jam, dan kata lain DL-nya juga mengikutin, berarti arahnya berlawanan arah jarum jam. Setelah itu
ada arah R-nya. Untuk arah R-nya itu dari DL ke titik P sesuai dengan gambar, sudah saya gambar arahnya. Setelah itu kita sederhanakan, rumusnya menjadi integral mu0 dikali I per 4V dikali DL sin theta per R kuadrat. Nah, untuk sin tetanya itu adalah sudut antara DL dan juga P. Karena ini setengah lingkaran, maka sudutnya itu akan menjadi 90 derajat. Maka ketika kita hitung sin 90 maka akan menjadi 1. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi mu0 kali I per 4V kali integral batasnya 0 VR. Kenapa menggunakan VR? Karena itu setengah lingkaran, tetapi kalau misalnya lingkaran penuh maka akan menjadi 2 VR. Lanjut ke rumus di DL per R kuadrat. Kita sederhanakan lagi menjadi mu0 dikali I per 4V dikali VR dikurang 0 per R kuadrat. Setelah itu kita sederhanakan lagi, rumusnya menjadi mu0 dikali I per 4R. Untuk bagian kawat atas yang lurus, besar medan magnet dimisalkan B1 yaitu mu0 I per 4PR yang arahnya keluar bidang kertas. Untuk kawat panjang bagian bawah dengan besar medan magnet yang dimisalkan B2 sama dengan kawat atas. B2 sama dengan mu0 I per 4PR yang arahnya keluar bidang kertas. Untuk kawat setelah lingkaran, besarnya B3 yaitu mu0 I per 4R yang arahnya keluar dari bidang kertas. Maka medan magnet total pada titik P adalah BP, di mana sama dengan B1 tambah B2 tambah B3 sama dengan mu0 I per 4PR tambah mu0 I per 4PR tambah mu0 I per 4R sama dengan mu0 I per 4R dikali 1 tambah 2 per Pi.